teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nora Dianandra. Saya adalah seorang promotor kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kerajaan. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita si kura-kura yang sangat malang karena ulahnya sendiri. Nah, jadi dari judulnya ini saya harap nanti setelah adik-adik semua mendengar ceritanya, jangan sampai terjadi pada diri adik-adik semua ya, jangan sampai terjadi. Dia biarkanlah ini hanya cerita, jangan sampai terjadi ke kita. Jadi pada suatu hari hiduplah seorang kura-kura di perkampungan yang asri, bersih, sejuk, dan hijau. Pada saat itu si kura-kura sedang berjalan keliling kampung begitu. Ternyata dia capek setelah berjalan keliling kampung itu dan melihat si kelinci. Kelinci ngapain? Ternyata kelinci itu sedang berjualan es. Dan kura-kura pun itu duduk di pos ronda lalu memanggil kelinci. Hai kelinci, sini, kayak gitu. Saya mau beli esnya, kayak gitu. Kelinci pun datang sambil bertanya pada kura-kura. Mau beli es apa? Mau berapa? Kayak gitu. Tiba-tiba kura-kura bilang, mau es teh dong. Bingung nih, mau satu apa dua? Kayak gitu. Di dalam hatinya kura-kura, satu apa dua ya? Aku haus sekali, aku capek. Enaknya satu apa dua ya? Dan akhirnya kura-kura itu memilih membeli satu es teh karena dia takut tidak habis. Setelah itu dia sudah habis tuh es tehnya tuh. Setelah itu dia tidak sadar, dan salahnya dia tidak membiasakan dirinya sendiri. Buanglah itu plastik bekas es teh itu ke selokan tanpa berdosa. Dan itu berulang-ulang terus. Setelah minum es teh dibuang di selokan, setelah minum es teh dibuang ke selokan, begitu terus. Lalu waktu itu musim kemarau pun habis, gantilah musim penghujan. Di kampung si kura-kura itu hujan pun sangat deras sekali. Setiap hari hujan, tiba-tiba besokannya tuh udah gak hujan pun berhenti gitu. 2 hari 3 hari tidak ada hujan lagi. Tetapi yang disayangkan, di selokan yang dibuang kura-kura itu untuk tempat sampahnya si kura-kura itu menjadi genangan air. Air tidak bisa lancar begitu masuk ke saluran-saluran ini, jadilah tergenang. Tidak lama kemudian si kura-kura itu rasakan badannya tidak enak badan. Kok aku pusing ya, aku gak enak badan ya, batin kura-kura. Dan seminggu dia tidak enak badan, dia merasakan dirinya demam, dia merasakan pusing, dia merasakan tidak selera makan. Dan kura-kura itu pun memutuskan untuk segera ke dokter. Lalu dokter mengarahkan untuk tes lab atau tes darah. Ternyata setelah tes lab atau tes darah, kura-kura dinyatakan positif apa itu? Positif demam berdarah. Wow, kaget kan kalian? Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa kura-kura bisa terkena demam berdarah? Karena dia sering membuang sampah sembarangan di selokan yang mengakibatkan genangan air. Setelah beberapa hari ia rawat inap di rumah sakit, lalu kura-kura itu pun ke tempat Pak RT. Pak RT, ayo kita laksanakan kerja bakti, ujar kura-kura. Lalu setelah ditelusuri kerja bakti bersih-bersih kampung, ternyata di sekelokan di dekat pos ronda itu banyak sekali plastik yang menumpuk, yang mengakibatkan tertutupnya saluran air dan menjadi genangan air. Ulah siapa itu? Ulah kura-kura sendiri. Yang kena siapa? Kura-kura sendiri, begitu teman-teman. Dan akhirnya Pak RT pun memutuskan untuk membuat tempat sampah di depan pos ronda itu, dan di setiap jalan
kampung-kampungnya itu ya, yang diketuai oleh Pak RT, sampah yang bisa dipilah-pilah. Dan si kura-kura itu pun kapok tidak ingin membuang sampah sembarangan lagi karena mengakibatkan demam berdarah dan genangan air. Tuh teman-teman semua. Jadi untuk adik-adik semua, teman-teman, usahakan kalau punya sampah jangan asal war begitu. Simpan dulu kalau tidak ada tempat sampah, disimpan dulu di tas, simpan dulu di saku atau dibawa di tenteng. Nanti kalau udah ada tempat sampah baru dibuang. Itu jangan asal war. Yang kena siapa? Kalau terjadi genangan air dan menyebabkan jentik-jentik nyamuk dan terjadi demam berdarah begitu, yang kena kita sendiri dan merugikan orang lain. Kok bisa merugikan orang lain? Pasti jentik-jentik nyamuk itu akan menetas dan menjadi nyamuk-nyamuk demam berdarah yang bahaya untuk teman-teman semua. Jadi tidak untuk diri kita sendiri bahayanya, tetapi untuk orang lain juga. Jadi teman-teman, saya sarankan begitu ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya punya sampah, tidak ada tempat sampah kebetulan, dibawa dulu, dimasukin tas, dimasukin kantong gitu ya. Baru kalau udah ketemu tempat sampah buang. Dan buangnya harus rapi. Di dalam tempat sampah jangan asal kan nanti sama aja ya, sembarangan buang di dalam tempat sampah tapi di luar tempat sampah. Kasihan orang-orang yang membersihkan sampah itu. Oke teman-teman semua, sekian dari saya, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Erni Sulistiawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebersihan lingkungan. Lingkungan adalah tempat menggantungkan kehidupan bagi makhluk hidup. Maka kita harus menjaga lingkungan agar bumi membawa keberuntungan, bukan kerugian, bahkan bukan bencana. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan itu sendiri. Kebersihan lingkungan adalah keadaan dari suatu tempat yang layak untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Dengan begitu, keadaan kesehatan secara fisik dapat terjaga. Pada suatu ketika, Gagak sedang mengelilingi sebuah desa yang indah. Kemudian melihat tikus sedang membuang sampah sembarangan di selokan pinggir jalan. Tiba-tiba, Gagak menghampiri tikus dan bertanya, "Wak, wak, tikus, kamu jangan membuang sampah sembarangan, nanti bisa bikin banjir." Tikus pun menjawab dengan nada keras dan tinggi, "Jangan cerewet kau, Gagak." Kemudian, sapi pun datang dari seberang jalan lalu menyahut, "Ma, kenapa ini Gagak?" Gagak pun menjawab, "Nih si tikus membuang sampah di selokan." Sapi bertanya kepada si tikus, "Ma, apa benar tikus, kamu buang sampah di selokan?" Tikus pun membenarkan dengan jawaban penuh meremehkan, "Iya benar, kemarin si ayam juga membuang sampah di selokan, tidak apa-apa." Gagak pun menjawab, "Jadilah contoh yang baik buat yang lain tikus, jangan ikut-ikutan yang tidak baik." Sapi pun membenarkan jawaban si Gagak. "Iya benar, sampah bisa bikin penyakit, selain itu juga bisa mengakibatkan banjir." Beberapa hari kemudian, rumah si tikus kebanjiran dan tikus juga terkena penyakit demam berdarah. Akhirnya, tikus menyesali atas perbuatannya dan esok harinya menemui Gagak dan sapi. Gagak bertanya terlebih dahulu kepada si tikus, "Selamat pagi tikus, tumben kamu kesini, ada apa?" Tikus pun datang dengan wajah penuh penyesalan dan sedih. "Aku menyesal telah membuang sampah sembarangan. Kemarin rumahku kebanjiran
kebanjiran dan aku terkena demam berdarah. Mulai sekarang, aku tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Terima kasih teman-teman atas nasihat kalian kemarin. Gagak dan Sapi pun menjawab secara serentak. Iya, sama-sama. Sudah menjadi kewajiban kami sebagai teman harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Tikus pun sudah berubah. Sekarang dia membuang sampah pada tempatnya dan lingkungan mereka bersih dan bebas dari banjir dan penyakit. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita fabel tersebut adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar tidak terjadi bencana dan mengakibatkan penyakit. Dan sesama makhluk hidup, kita juga harus saling mengingatkan apabila ada teman kita yang melakukan kebiasaan tidak baik, sehingga mengakibatkan lingkungan itu kotor, tidak layak, dan menjadi sumber penyakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.